Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la al-waliyil maula alladhi khalaqa wa ahya wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana wal ba'thi ila daril jaza wal fasli ila daril qada litujza kullu nafsin bima tas'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabul fadilah, para kiai, para asatidz yang hadir dalam peringatan haul yang ketiga dari almarhum al-Ustadz Dr. Andes Haji Saifuddin bin Kiai Haji Abdul Rahim Zakaria, guru kita Ustadz Luqman Hakim Zainuddin, kemudian tuan rumah yang kediaman beliau, majelis beliau dijadikan tempat acara pada malam hari ini, Al-Ustadz Haji Aminullah beserta anak-anak beliau, Ustadz Hilal, ponakan beliau Ustadz Irfan, dan keluarga besar sahibul haul Ustazah Hajjah Dr. Anda Ratnasari Dewi. Ada Dewinya nggak? Ratnasari Dewi Astuti dan seluruh anak-anak almarhum yang mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, senantiasa diberikan taufik oleh Allah agar bisa mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah dirintis oleh orang tuanya yang sudah wafat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, telah banyak apa yang kita sudah bacakan di majlis ini sejak mungkin dari jam 8 tadi kita sudah berada di majlis ini. Begitu banyak zikir-zikir, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang yang paling bahagia hari ini adalah almarhum. Karena walaupun sudah 3 tahun beliau meninggal dunia, tetapi keluarganya, tetangganya, sahabatnya masih terus mengirimkan bacaan-bacaan Quran, zikir dan doa untuk beliau. Dan ini semuanya tentunya akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan maghfirah untuk almarhum. Jangankan apa yang kita baca. Dalam satu hadis, Al-Imamul Bukhari masukkan hadis ini diantaranya dalam Babul Jaridah, tentang satu batang kurma ataupun manggar ya, yang ditancapkan oleh Nabi ke kubur orang yang dilalui Nabi. Yang ini merupakan salah satu rahmatnya baginda Rasulullah kepada umatnya. Tatkala Nabi lewat di perkuburan,
Nabi berhenti dan beliau kemudian mengambil pelepah kurma yang masih basah. Dibelah dua pelepah kurma itu, kemudian ditancapkan ke dua kubur yang dilewati oleh baginda Nabi SAW. Sambil Nabi berkata, la'allahu yukhaffifahu ma lam yaibasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan penghuni kubur ini daripada azab yang Allah berikan kepada mereka selama pelepah itu masih dalam keadaan basah. Pelepah kurma merupakan makhluk dari Allah juga. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesungguhnya segala sesuatu itu mereka senantiasa bertasbih dan memuji Allah, tetapi kalian tidak memahami apa yang mereka ucapkan. Jadi pelepah yang ditancapkan Nabi di atas kubur itu adalah makhluk Allah yang senantiasa bertasbih dan memuji Allah. Maka tasbih dan tahmid yang diucapkan oleh makhluk itu yang tidak berakal memberikan efek positif kepada orang yang sedang berada di dalam kubur. Begitu dahsyatnya efek zikir, begitu dahsyatnya efek ucapan-ucapan yang kita panjatkan kepada Allah, sehingga dari makhluk yang tidak berakal pun akan bermanfaat kepada orang yang berada di dalam kubur. Bagaimana dengan yang diucapkan oleh manusia yang punya akal, kemudian mereka sengaja hadiahkan pahala bacaan Quran mereka, bacaan zikir mereka kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka sudah pasti itu adalah sangat bermanfaat kepada orang yang sudah berada di alam kubur. Makanya saya katakan orang yang paling gembira hari ini adalah almarhum, karena begitu banyak kiriman-kiriman doa, hadiah-hadiah yang beliau dapatkan pada malam hari ini. Masya Allah. Dan kita yakin beliau adalah orang yang baik, min ahlil khair, dan beliau sedang mendapatkan nikmat kubur sekarang ini. Hadirin jamaah sekalian, saya tidak banyak bicara pada malam hari ini karena juga sudah agak lewat. Kalau saya ceramah lama-lama, nanti yang di rumah pada nungguin. Betul nggak? Mana sini suami gua? Mana gua belum makan? Nungguin apa yang dibawa sama suaminya. Jadi apa yang bapak-bapak bawa nanti ke rumah, ini juga akan menjadi pahala, yang pahalanya dihadiahkan untuk almarhum. Jadi tuan rumah ingin menggembirakan tetamu yang diundang, orangnya belum pada pulang udah dikasihin duluan berkatnya. Coba, biar apa itu? Biar tenang, ya enggak? Jadi jamaah sekalian, jadi begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh almarhum saat ini. Dan tadi manaqibnya sudah disebutkan, diceritakan, dan Al-Fakir juga mengenal kepribadian beliau walaupun tidak terlalu lama. Al-Fakir kenal beliau. Sejak Al-Fakir mengajar di Al-Mubarakah lah, hubungan kami itu cukup dekat. Tadi diceritakan oleh adik beliau, Ustaz Ahmad Junaidi, beliau adalah orang yang berkhidmat dengan masjid. Ini merupakan satu bisyarah, ya, bahwa seseorang itu
akan mendapatkan keutamaan ketika mereka mempunyai keterkaitan hati dengan masjid. Nabi mengatakan dalam satu hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan melainkan naungannya Allah. Di antara 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Beliau termasuk di dalamnya. Masya Allah. Sampai meninggalnya ngurusin masjid, menjabat sebagai ketua Masjid Al-Mubarakah. Maka itulah orang-orang yang betul-betul terpaut hatinya dengan masjid. Beliau mendapatkan itu. Ditambah lagi kalau memang beliau sejak mudanya adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Nambah lagi itu. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Golongan yang ditaungi Allah pada hari kiamat, diantaranya yang lain adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau termasuk orangnya sejak zaman mudanya lagi, walaupun saya tak seumuran dengan beliau, tapi yakin beliau adalah orang yang sejak mudanya dekat dengan agama, rajin hadir ta'lim, kenal dengan banyak ulama, karena dididik oleh orang tua yang juga cinta kepada ilmu dan ulama. Maka tidak diragukan lagi bahwa almarhum ini adalah orang yang sangat luar biasa beruntung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih jalan kematian beliau ketika beliau ataupun kita semuanya berada pada zaman di mana waktu itu kita dalam keadaan wabah Covid. Dan kita yakin apa yang Allah berikan kepada beliau akan menjadi penggugur dari segala dosa-dosanya. Sehingga ketika beliau kembali kepada Allah, beliau tidak membawa lagi dosa. Dan kita yakin bahwa beliau masuk nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, terutama kepada anak-anaknya, ya, orang tua kamu adalah seorang yang patut ditiru dan dicontoh. Saya tidak terlalu dekat dalam hubungan personal, tapi dari tingkah laku, tutur bahasa, dan juga perbuatannya kelihatan beliau itu adalah orang yang sabar, orang yang tidak macam-macam. Maka beliau juga merupakan orang yang dipuji oleh Nabi SAW. Tadi diceritakan beliau senantiasa nganterin bininya, istrinya kemana-mana, ya enggak? Sayang sama anaknya luar biasa. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik hubungannya, paling baik dengan keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Beliau adalah, kalau kita bilang dalam istilahnya adalah family man, ya, istilah orang putih, orang barat. Beliau itu family man, orang yang sangat bertanggung jawab dengan keluarganya. Maka itu kelebihan daripada beliau lagi tuh. Jadi orang yang bertanggung jawab dengan keluarga adalah orang yang dianggap baik di mata Nabi. Beliau masuk lagi. Dan tadi diceritakan juga beliau itu adalah juga aparatur pemerintah, dalam hal ini RT ya. Masih jadi RT waktu meninggal? Udah enggak. Pernah jadi RT, Dewan Kelurahan bahkan. Iya. Jamaah, jadi beliau itu tidak hanya berkutat di masjid, tapi manfaatnya bisa dirasakan di masyarakat. Nah, ini juga ada dalilnya.
dari Nabi SAW bagaimana kelebihan orang yang memberikan banyak manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Dan beliau itu membuktikan dirinya bahwa dirinya adalah orang yang bermanfaat. Ya, walaupun beliau boleh dikatakan tidak mengajar seperti kiai-kiai asatis yang lain, tetapi manfaat yang beliau berikan itu terasa juga. Khidmat yang beliau berikan kepada masjid bukan setengah hati, tapi 100%. Saya masih ingat sekali waktu beliau menjelang wafat, beliau ngurusin tuh bagaimana caranya anak muda bisa dikumpulkan dalam satu wadah, ya enggak? Sampai malam beliau rapat itu, mikirin. Artinya memang beliau itu all out dalam memberikan manfaat kepada umat dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tujuan daripada haul ini adalah kita menyebut kebaikan daripada orang yang kita peringati haulnya. Ya, saya hanya sekedar menegaskan saja. Ya, tadinya mau ngomong yang lain, tapi karena tadi diceritain tentang beliau, jadi keinginan pengen ngomong begitu. Jadi jamaah sekalian, ini jadi iktibar buat kita semuanya, bahwa kita semua akan mati, kita akan sama dengan beliau, kita akan mati. Biarlah kematian kita adalah kematian yang senantiasa diingat-ingat kebaikan-kebaikan kita. Ya, senantiasa disebut-sebut kebaikan-kebaikan yang kita pernah berikan kepada orang lain. Dan beliau di antara contoh yang kita bisa jadikan ikutan. Orangnya nggak macem-macem, nggak nyombongin. Walaupun beliau itu punya kelebihan, tapi tidak pernah menyombongkan dirinya. Maka kita doakan juga semoga anak-anaknya bisa mengikuti apa yang baik daripada beliau. Kemudian kita doakan dari ada salah seorang menantu beliau, namanya Desya Maulida Al-Hamid, yang sedang hamil 4 bulan. Ya, menantu beliau yang pertama. Hari Senin besok insya Allah beliau akan datang ke Jakarta dari Fakfak, kemudian akan lanjut ke Australia. Mau ngapain? Beliau itu ingin melanjutkan studi S3 di Canberra di Australia. Ya, jadi Masya Allah beliau punya anak yang himmahnya terhadap ilmu itu tinggi. Walaupun hamil, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk belajar. Ya, maka itu semuanya pasti berkat didikan daripada orang tua. Kita bacakan Fatihah, semoga apa yang menjadi niat baik beliau dalam rangka menuntut ilmu, Allah karuniakan ilmu yang manfaat. Dan semoga kandungannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat sampai waktunya nanti melahirkan. Ibunya diberikan kesehatan, anaknya diberikan kesehatan, lahir dalam keadaan yang lancar, tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Dan semoga istri beliau senantiasa diberikan taufik agar bisa terus memberikan manfaat kepada umat. Dan begitu juga dengan saudara-saudaranya, keluarga besarnya, senantiasa menjadi keluarga yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan umat pada umumnya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.